Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasbih Mahendra dari kelas PAI SLTP SLTA A, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah materi, yaitu sholat fardu, yang mana ini ditujukan untuk memenuhi tugas pembuatan video dari Bapak Dr. Zuhri. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sholah. Sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa. Secara terminologi atau istilah, para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir yang telah ditentukan. Adapun secara hakiki ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya, atau melahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan, atau dengan kedua-duanya. Itulah pengertian dari sholat. Sedangkan untuk rukun sholat fardu itu, yang pertama yaitu niat, itu sengaja atau menuju sesuatu dibarengi dengan awal pekerjaan tersebut, tempatnya di hati, diucapkan oleh suara hati, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, sungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram, diucapkan bagi yang mengucapkan dengan lisannya, bagi yang bisa gitu. Yang selanjutnya berdiri tegak bagi yang berpuasa ketika sholat fardu. Jadi ini bagi yang bisa gitu. Tidak boleh duduk atau berbaring bagi yang sakit. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, sebagai sabda Rasulullah yang artinya, tiadalah sholat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ini hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, ruku' dengan tumakninah, sebagaimana sabda Rasulullah, kemudian rukuklah engkau hingga engkau diam sebentar untuk rukuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam itu i'tidal dengan tumakninah, sebagaimana sabda Rasulullah, kemudian bangkitlah engkau sehingga berdiri tegak untuk i'tidal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Itu. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Yang 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca selawat Nabi tasyahud akhir. 12, membaca salam yang pertama. Jadi yang wajib itu membaca salam yang pertama gitu. Yang terakhir yaitu tertib, sebagaimana sabda Rasulullah, permulaan sholat itu takbir dan penghabisannya salam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dan di sabda yang lain, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita itu harus sholat itu mengikuti sebagaimana Rasulullah itu sholat gitu. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu sunnah dalam sholat fardu atau sholat 5 waktu. Yang pertama yaitu membaca doa istiftah. Selanjutnya mengucap amin dari Wa'il bin
Hujr radhiyallahu anhu, dia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca amin, beliau mengeraskan suaranya gitu. Yang selanjutnya itu membaca surah pilihan setelah Al-Fatihah. Jadi membaca surah pilihan itu adalah sunnah. Yang selanjutnya membaca tasbih saat rukuk dan sujud. Selanjutnya menambah doa bangkit dari rukuk gitu. Selanjutnya membaca doa di antara dua sujud. Selanjutnya mengucapkan sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tasawuf awal berdasarkan perbuatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya itu membaca doa baik setelah tasawuf awal maupun tasyahud akhir. Yang terakhir salam kedua seperti yang saya paparkan di atas, yaitu yang wajib itu salam yang pertama saja. Kita masuk ke syarat-syarat sholat 5 waktu. Syarat secara etimologi adalah tanda. Syarat-syarat sholat adalah hal yang menyebabkan sah atau tidaknya sholat yang harus dilakukan secara seoptimal mungkin. Sholat memiliki syarat-syarat yang tidak akan sah jika kita tidak melaksanakan syarat ini, maka sholat kita tidak akan sah kecuali dengan syarat-syarat itu. Jika tidak ada atau tidak sebagian itu, jika tidak ada yang kita kerjakan atau sebagian, maka sholat kita itu tidak sah gitu. Syarat-syarat sholat menjadi dua, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Kedua syarat ini harus dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan sholat agar sholatnya dianggap sah. Yang pertama itu syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam. Inilah yang membedakan antara muslim dengan non-muslim, karena setiap muslim itu wajib mengerjakan sholat. Yang kedua yaitu baligh atau cukup umur. Usia balik bagi anak-anak laki-laki ditandai dengan adanya mimpi dewasa atau mimpi basah, sedangkan untuk anak perempuan ditandai dengan mulainya menstruasi atau haid. Ketika seorang sudah balik, inilah ia diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga yaitu berakal, tidak gila, waras gitu. Berakal ialah ketika seorang yang sudah membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk serta perbuatan yang pantas dan tidak pantas untuk diibadahkan. Itulah syarat wajib dalam sholat. Selanjutnya kita masuk ke syarat sah dalam sholat. Yang pertama yaitu bersuci, yaitu bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, jauh dari najis. Yang ketiga, telah masuk waktunya sholat. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima atau yang terakhir, menghadap kiblat. Sedangkan waktu dalam sholat 5 waktu yaitu yang pertama yaitu sholat subuh. Waktunya dimulai dari terbit fajar kedua dan terbentang hingga terbitnya matahari. Disunahkan untuk menyegerakan pelaksanaannya jika tidak jelas terbit fajar kedua. Setelah subuh, zuhur. Sholat zuhur waktunya dimulai dari tergelincir matahari atau condongnya hingga masuk garis musamatah, yaitu tergesernya matahari dari titik tengah langit. Yang selanjutnya yaitu sholat asar. Waktunya dimulai semenjak habisnya waktu sholat zuhur dan berakhir hingga terbenamnya matahari. Tidak diperbolehkan menunda sholat asar hingga menguningnya cahaya matahari kecuali karena ada alasan yang bisa dibenarkan. Diutamakan melakukannya di awal waktu, karena waktu sholat asar ini itu waktunya sangat singkat gitu. Yang selanjutnya yaitu sholat maghrib.
Salat maghrib waktunya bermula dari matahari terbenam, yakni terbenam dari seluruh bentuk piringannya sehingga tidak terlihat sedikit pun darinya, baik dari daerah datar maupun daerah pegunungan. Terbenamnya matahari dapat diketahui pula dari datangnya gelap malam dari arah timur. Kemudian waktu maghrib membentang hingga hilangnya mega merah. Mega adalah keputih-putihan yang dicampuri oleh warna kemerah-merahan. Yang terakhir yaitu salat isya, waktunya mulai dari habisnya waktu salat maghrib, yakni dengan jarak mega merah dan terbentang hingga terbitnya fajar kedua. Hal itu terbagi menjadi dua, yaitu waktu pilihan yang terbentang hingga sepertiga malam dan waktu terpaksa dari sepertiga malam hingga terbitnya fajar kedua. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan salah itu datangnya dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.